Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kartika Sajidah Zahra dari Program Studi Teknologi Pangan Angkatan 2021 dengan NIM 210104031. Sebelum saya menjelaskan tentang cara menggunakan website e-commerce ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu e-commerce. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Nah, yang ke-1 latar belakang. E-commerce adalah lingkungan digital yang memungkinkan transaksi komersial terjadi di antara banyak organisasi dan individu. Pada umumnya, e-commerce berarti transaksi yang terjadi dalam internet dan web. Transaksi komersial melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang, melintasi batas-batas organisasi atau individu sebagai imbalan atau barang dan jasa. E-commerce dimulai pada tahun 1995 ketika salah satu portal internet yang pertama, Netscape.com, menerima iklan pertama dari perusahaan-perusahaan besar dan mempopulerkan ide bahwa web dapat digunakan sebagai medium baru untuk beriklan dan berjualan. Meskipun kebanyakan pembelian masih dilakukan melalui saluran tradisional, e-commerce terus tumbuh pesat dan mengubah cara banyak perusahaan bisnis. Pada tahun 2010, e-commerce mewakili sekitar 6% dari seluruh penjual retail di Amerika Serikat dan tumbuh pada 12% per tahun. E-marketer 2010-an. Juga ada literatur teori. E-commerce adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet, teknologi berbasis jaringan digital, sebagai media pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi, business to business, dan konsumen langsung, business to consumer, melewati kendala ruang dan waktu yang selama ini merupakan hal-hal yang dominan. Adapun proses yang terdapat dalam e-commerce adalah sebagai berikut. 1. Presentasi elektronik, pembuatan website untuk produk dan layanan. 2. Pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan. 3. Secara otomatis, akun pelanggan dapat secara aman baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit. 4. Pembayaran yang dilakukan secara langsung online dan penanganan transaksi. Terdapat beberapa hal yang membuat e-commerce berbeda, di antaranya A. Tak terbatas oleh tempat, jarak, dan waktu. E-commerce memungkinkan kita berbelanja di mana saja dan kapan saja karena market space bukan lagi berarti tempat bertemunya penjual dan pembeli, tapi melintas batas tradisional, bahkan batas geografis sekalipun. Biaya untuk berbelanja akan lebih hemat. B. Jangkauan global reach memungkinkan transaksi komersial melintasi batas-batas budaya dan negara dengan kenyamanan yang lebih tinggi dan biaya yang lebih efektif daripada dalam satu sistem perdagangan yang tradisional. Akibatnya, ukuran pasar dalam suatu sistem perdagangan yang tradisional, ukuran pasar potensial untuk pedagang e-commerce secara kasar sama dengan ukuran populasi online dunia. C. Standar universal standar. Standar teknik untuk melakukan e-commerce merupakan standar universal karena penggunaan internet keuntungannya bagi produsen akan menekan biaya masuk pasar, market entry cost, biaya yang harus dikeluarkan oleh penjual untuk membawa barangnya ke pasar. Bagi konsumen, standar universal mengurangi biaya pencarian, search cost, usaha yang dibutuhkan untuk mendapatkan barang sesuai keinginan mereka, multifungsi atau multimanfaat. Isi dari suatu pesan yang digunakan dalam marketing disajikan secara beragam melalui video, audio, dan pesan lainnya. Keinteraktifan. Kemungkinan terjadinya komunikasi dua arah, interaksi yang interaktif antara penjual dan konsumen. Kepadatan informasi. Biaya untuk mengakses informasi, menyimpan, dan berkomunikasi akan dapat ditekan namun tetap menjaga keakuratan. Personalisasi atau penyesuaian. Personalisasi, pedagang dapat memberikan pemesanan kepada pelanggan sesuai kualifikasi yang diinginkan. Penyesuaian, kemudahan dalam mengubah barang atau jasa yang dijual sesuai dengan preferensi penggunaan atau perilaku yang ia tunjukkan sebelum, contoh harga, warna, dan lain-lain. Teknologi sosial. Model bisnis di mana dapat menghubungkan antara bisnis dengan akun media sosial. Konsep utama dari e-commerce adalah pasar digital dan barang digital di dalam pasar global.
Pasar digital mengakibatkan semua orang di dunia dapat bertukar informasi dalam jumlah yang besar secara langsung dan gratis. Sehingga pasar digital dapat memperluas penjualan barang digital. Barang digital adalah barang yang bisa dikirim melalui jaringan digital seperti musik, video, film, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Barang digital adalah barang yang bisa dikirimkan melalui jaringan digital. Pada umumnya untuk barang digital, biaya marginal untuk memproduksi unit lain atau menghasilkan satu unit tambahan nyaris tidak ada. Akan tetapi, untuk menghasilkan unit asli, yang pertama biaya relatif tinggi. Berikut ini jenis-jenis perdagangan elektronik utama, yaitu pedagang elektronik business to consumer (B2C) melibatkan produk retail dan layanan kepada pembeli individu. Perdagangan elektronik business to business (B2B) melibatkan penjualan barang dan jasa antar bisnis. Consumer to consumer (C2C). Perdagangan elektronik melibatkan konsumen yang menjual langsung ke konsumen. Juga ada pembahasan definisi e-commerce. E-commerce adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet, teknologi berbasis jaringan digital, sebagai media pertukaran barang atau jasa, baik antara dua buah institusi, business to business, dan konsumen langsung, business to consumer, melewati kendala ruang dan waktu yang selama ini merupakan hal-hal yang dominan. Dapat juga diartikan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet, di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional. Untuk kegiatan trading, perdagangan, pada masa persaingan ketat di era globalisasi ini, maka persaingan yang sebenarnya adalah terletak pada bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan e-commerce untuk meningkatkan kinerja dan eksistensi dalam bisnis inti. Dengan aplikasi e-commerce, seyogianya hubungan antara perusahaan dengan entitas eksternal lainnya, pemasok, distributor, rekanan, konsumen dapat dilakukan secara lebih cepat, lebih intensif, dan lebih murah daripada aplikasi prinsip manajemen secara konvensional, door-to-door, one-to-one relationship. Make e-commerce bukanlah sekadar suatu mekanisme penjualan barang atau jasa melalui media internet, tetapi juga terhadap terjadinya sebuah transformasi bisnis yang mengubah cara pandang perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya. Membangun dan mengimplementasikan sebuah sistem e-commerce bukanlah merupakan proses instan, namun merupakan informasi strategis dan sistem bisnis yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan perusahaan dan teknologi. Adapun proses yang terdapat dalam e-commerce adalah sebagai berikut: presentasi elektronik, pembuatan website untuk produk dan layanan, pemesanan secara langsung, tersedianya tagihan. Secara otomatis akun pelanggan dapat secara aman baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit. Pembayaran yang dilakukan secara langsung online dan penanganan transaksi. Dampak e-commerce. Di dalam dunia e-commerce pasti terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional, dapat meningkatkan market exposure pangsa pasar, menurunkan biaya operasional, melebarkan jangkauan, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan supplier management, memperpendek waktu produksi, meningkatkan value chain. Dampak negatifnya yaitu kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis, seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, misalnya seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan, setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri.
kehilangan kepercayaan daripada konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek mistis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. E-commerce dan internet. E-commerce saat ini berkembang dengan sangat pesat. Contohnya seperti melakukan streaming sebuah film di Netflix, di televisi, membeli buku di Amazon, dan lain-lain. Perkembangan e-commerce dimulai sejak tahun 1995 oleh Netscape. Berikut adalah hal-hal yang membuat e-commerce itu berbeda, di antaranya tak terbatas oleh tempat, jarak, dan waktu. E-commerce memungkinkan kita berbelanja di mana saja dan kapan saja, karena marketplace bukan lagi berarti tempat bertemunya penjual dan pembeli, tapi melintas batas tradisional, bahkan batas geografi sekalipun. Biaya untuk berbelanja akan lebih hemat, jangkauan global, memungkinkan transaksi komersial melintasi batas-batas budaya dan negara dengan kenyamanan yang lebih tinggi dan biaya yang lebih efektif daripada dalam suatu sistem perdagangan yang tradisional. Akibatnya, ukuran pasar potensial untuk pedagang e-commerce secara kasar sama dengan ukuran populasi online dunia. Standar universal. Standar teknik untuk melakukan e-commerce merupakan standar universal karena menggunakan internet. Keuntungannya bagi produsen akan menekan biaya masuk pasar, biaya yang harus dikeluarkan oleh penjual untuk membawa barangnya ke pasar. Bagi konsumen, standar universal mengurangi biaya pencarian usaha yang dibutuhkan untuk mendapatkan barang sesuai keinginan mereka. Multifungsi, multimanfaat. Isi dari suatu pesan yang digunakan dalam marketing disajikan secara beragam melalui video, audio, dan pesan lainnya. Keinteraktifan. Kemungkinan terjadinya komunikasi dua arah, interaksi yang interaktif antara penjual dan konsumen. Kepadatan informasi. Biaya untuk mengakses informasi, menyimpan, dan berkomunikasi akan dapat ditekan, namun tetap menjaga keakuratan. Personalisasi atau penyesuaian. Personalisasi perdagangan dalam memberikan pesan pemasaran kepada pelanggan sesuai kualifikasi yang diinginkan. Penyesuaian memudahkan dalam mengubah barang atau jasa yang dijual sesuai dengan preferensi pengguna atau perilaku yang ia tunjukkan sebelumnya, contoh harga, warna, dan lain-lain. Teknologi sosial. Model bisnis di mana menghubungkan antara bisnis dengan akun media sosial. Konsep kunci dalam e-commerce, pasar digital dan barang digital di pasar global. Konsep utama dari e-commerce adalah pasar digital dan barang digital di dalam pasar global. Pasar digital mengakibatkan semua orang di dunia dapat bertukar informasi dalam jumlah yang besar secara langsung dan gratis, sehingga pasar digital dapat memperluas penjualan barang digital. Barang digital adalah barang yang bisa dikirim melalui jaringan digital seperti musik, video, film, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Barang digital adalah barang yang bisa dikirimkan melalui jaringan digital. Pada umumnya, untuk barang digital, biaya marginal untuk memproduksi unit lain atau menghasilkan satu unit tambahan nyaris tidak ada. Akan tetapi, untuk menghasilkan unit asli yang pertama, biaya relatif tinggi. Lokasi, model, waktu, dan pendapatan dari bisnis berbasis di beberapa bagian di biaya dan distribusi informasi internet telah menciptakan digital pasar di mana jutaan orang di seluruh dunia dapat saling bertukar sejumlah besar informasi secara langsung dan gratis. Sebagai hasilnya, internet telah mengubah cara perusahaan melakukan bisnis dan meningkatkan mereka jangkauan global. Internet mengurangi asimetris informasi, dan asimetri informasi ada ketika salah satu pihak dalam suatu transaksi memiliki informasi yang penting untuk transaksi dari pihak lain. Informasi yang membantu menentukan daya tawar relatif mereka. Pasar digital yang sangat fleksibel dan efisien karena mereka beroperasi dengan berkurangnya pencarian dan biaya transaksi, biaya menu yang lebih rendah, biaya perdagangan dari perubahan harga, diskriminasi harga yang lebih besar, dan kemampuan untuk mengubah harga dinamis berdasarkan kondisi pasar. Pasar digital internet telah sangat memperluas penjualan barang digital. Barang digital adalah barang yang dapat dikirimkan melalui jaringan digital. Musik, lagu, video, film Hollywood, software, koran, majalah, dan buku semua bisa diungkapkan
disimpan, disampaikan, dan dijual sebagai produk murni digital. Saat ini, sebagian besar produk ini dijual sebagai barang fisik, misalnya CD, DVD, koran, dan buku hard copy. Tapi internet menawarkan kemungkinan memberikan semua produk ini pada permintaan produk-produk digital secara umum. Untuk barang digital, biaya marginal memproduksi unit lain adalah tentang nol, tidak ada biaya untuk membuat salinan file musik. Namun, biaya produksi asli pertama satuan relatif tinggi. Pada kenyataan, hampir total biaya produk karena ada beberapa biaya lain, persediaan dan distribusi. Biaya pengiriman melalui internet yang sangat rendah, biaya pemasaran tetap sama, dan harga bisa sangat bervariasi. Bisnis dan teknologi. E-commerce telah berkembang dari beberapa iklan di portal web awal pada tahun 1995 menjadi lebih dari 6% dari seluruh penjualan eceran pada tahun 2010, sekitar 255 miliar US dollar, melampaui bisnis katalog pesanan lewat pos. Jenis-jenis e-commerce. Ada banyak cara untuk mengklarifikasikan transaksi perdagangan elektronik. Salah satunya adalah dengan melihat sifat peserta dalam transaksi perdagangan elektronik. 3 kategori perdagangan elektronik utama adalah e-commerce, business to business, business to consumer, dan consumer to consumer e-commerce. Perdagangan elektronik B2C melibatkan produk retail dan layanan kepada pembeli individu yang menjual buku, perangkat lunak, dan musik ke konsumen individual. Perdagangan elektronik B2B melibatkan penjualan barang dan jasa antara bisnis, situs web, CM connection untuk membeli dan menjual bahan kimia dan plastik adalah contoh B2B e-commerce. Consumer to consumer C2C perdagangan elektronik melibatkan konsumen yang menjual langsung ke konsumen, misalnya eBay, situs lelang, web raksasa. Kemungkinan orang menjual barang mereka ke konsumen lain dengan melelang barang dagangan mereka ke penawaran tertinggi atau dengan harga tetap. Adalah platform yang paling banyak digunakan konsumen untuk membeli dan menjual langsung kepada orang lain. Model bisnis e-commerce. Portal seperti Google, Bing, Yahoo, MSN, AOL menawarkan alat pencarian web yang hebat serta paket konten dan layanan terpadu seperti berita, email, pesan instan, peta, kalender, belanja, unduhan musik, video streaming, dan banyak lagi, semua dalam satu tempat. Awalnya, portal utama adalah gateway ke internet. Mode bisnis portal menyediakan situs tujuan di mana penggunaan memulai pencarian web mereka serta dapat membaca berita, menemukan hiburan, bertemu dengan orang lain, dan memaparkan iklan. E-tailer, toko retail online yang sering disebut e-tailers hadir dalam semua ukuran, mulai dari Amazon raksasa dengan pendapatan 2010 lebih dari 24 miliar dolar, hingga toko lokal kecil yang memiliki situs web. Penyediaan konten. E-commerce dimulai sebagai saluran produk retail dan berubah menjadi saluran konten global. Definisi secara luas dalam mencakup semua bentuk kekayaan intelektual. Properti intelektual mengacu pada semua bentuk ekspresi manusia yang dapat dimasukkan ke dalam media berwujud seperti teks, CD, DVD, atau disimpan pada media digital atau lainnya, termasuk web. Penyedia konten mendistribusikan konten informasi seperti video digital, musik, foto, teks, dan karya seni melalui web. Broker transaksi, situs yang memproses transaksi untuk konsumen yang biasanya ditangani secara langsung melalui telepon atau melalui pos, adalah broker transaksi industri terbesar. Pada menggunakan model ini adalah jasa keuangan dan jasa perjalanan. Proposisi nilai utama broker transaksi online adalah menghemat uang dan waktu serta menyediakan persediaan produk keuangan dan paket perjalanan yang luar biasa di satu lokasi. Pencipta pasar. Pencipta pasar membangun lingkungan digital sebagai tempat pembeli dan penjual saling bertemu, menampilkan produk, mencari produk, dan menetapkan harga. Proposisi nilai pencipta pasar online adalah mereka menyediakan platform tempat penjual yang dapat dengan mudah menampilkan barang dagangan mereka, dan pembeli dapat membeli langsung dari penjual. Penyedia layanan. Sementara e-tailers menjual produk secara online, penyedia layanan menawarkan layanan online. Google telah memimpin jalan dalam mengembangkan aplikasi layanan software online seperti Google Apps, Gmail, dan
layanan penyimpanan data online. Penyedia komunitas. Penyedia komunitas adalah situs yang menciptakan lingkungan online digital di mana orang-orang dengan minat yang sama dapat bertransaksi, membeli dan menjual barang berbagai minat, foto, video, berkomunikasi dengan orang yang berpikiran sama, menerima informasi terkait minat, dan bahkan bermain di luar fantasi dengan mengadopsi kepribadian online disebut avatar. E-commerce. Model pendapatan sebuah perusahaan menggambarkan bagaimana perusahaan akan menghasilkan pendapatan, keuntungan, dan pengembalian superior atas investasi. Meskipun ada banyak model pendapatan e-commerce berbeda yang dikembangkan, sebagai besar perusahaan bergantung pada suatu atau beberapa kombinasi dari 6 model, yaitu model pendapatan iklan merupakan sebuah situs web yang menghasilkan pendapatan dengan cara menarik massa atau pengunjung dalam jumlah yang besar yang kemudian bisa diberikan penawaran. Model ini sering digunakan dalam e-commerce. Model pendapatan penjual, model pendapatan pelanggan, model pendapatan free premium, model pendapatan biaya transaksi, model pendapatan afiliasi. Pemasaran e-commerce. Internet memberi pemasar dengan cara baru untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan pelanggan. Internet kemungkinkan long tail marketing, yaitu kemampuan untuk menjangkau halayak yang besar dengan harga murah. Banyak e-commerce menggunakan teknik penargetan perilaku, yaitu melacak perilaku online individu pada ribuan situs web. Situs web e-commerce memiliki alat untuk melacak setiap langkah pembelanja melalui toko online. Perusahaan dapat membuat halaman web unik yang menampilkan konten atau iklan untuk produk atau layanan yang diminati khusus bagi pengguna individual, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan menciptakan nilai tambah. Jaringan periklanan telah menjadi kontroversial di kalangan pendukung privasi karena kemampuan mereka untuk melacak individual di internet. Kesimpulan, e-commerce adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet. Teknologi berbasis jaringan digital sebagai media pertukaran barang atau jasa, baik antara dua buah institusi, bisnis to bisnis dan konsumen langsung, bisnis to consumer, melewati kendala ruang dan waktu yang selama ini merupakan hal-hal yang dominan. Dapat juga diartikan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading perdagangan. Istilah e-commerce mengacu pada kegiatan komersial di internet. Contoh paling umum dari kegiatan e-commerce adalah aktivitas transaksi perdagangan melalui sarana internet. Dengan memanfaatkan e-commerce, pada para penjual, merchant dapat menjajakan produknya secara lintas negara karena memang sifat internet sendiri yang tidak mengenal batas geografis. Transaksi dapat berlangsung secara real time dari sudut mana saja di dunia asalkan terhubung dalam jaringan internet. Jadi e-commerce sendiri merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup satu organisasi. Lanjut ke tutorial dan cara penggunaannya. Ini adalah tampilan logo dari website saya. Nah, ini adalah tampilan awal dari website saya. Di sini juga saya menggunakan aplikasi Sampipi dengan plugin WooCommerce dan YITH Commerce. Kalian akan melihat produk-produk dari saya dan ada 3 slide. Kalian bisa melihat ke slide selanjutnya. Cara memesannya adalah kalian tinggal klik icon yang merah di bawah itu. Selesai memilih produk, kalian juga bisa melihat di keranjang dan apa saja yang kalian pesan. Setelah kalian selesai memesan, kalian mengisi data diri dan alamat rumah kalian untuk mengirimkan paket tersebut. Setelah itu, kalian tinggal klik icon buat pesanan agar pesanan dikirimkan. Nah, ini adalah tampilan ketika pesanan kalian sudah diterima. Nah, jika kurang jelas, saya juga akan membagikan video tutorialnya.